Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 08.45 yang menandakan bahwa acara webinar Empower You akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Antonius Cahyo Prihandoko, MAPP SJPHD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang terhormat Bapak Yuda Alif Aulia Eskom Mkom, selaku Pembina Himatif. Yang kami hormati Kak Ulul Azmi, selaku Ketua Umum Himatif. Yang kami hormati pemateri Empower You, yaitu Kak Irna Nurhasana SIPUS dan seluruh peserta juga panitia webinar Empower You yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat serta kenikmatan yang diberikannya, kita dapat berkumpul di acara webinar Empower You pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar Empower You yang bertemakan Skill Up with Digital Marketing to Face the Digital Future, dengan materi pembahasan mengenai digital marketing. Perkenalkan, saya Medita Paulina sebagai MC yang akan membantu jalannya acara webinar pada pagi ini. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, izinkan saya untuk memaparkan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, sambutan, dan tata tertib. Acara kedua, penyampaian materi. Acara ketiga, sesi tanya-jawab. Acara keempat, dokumentasi dan presentasi. Acara kelima, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua Umum Himatif. Kepada Saudara Ulul Azmi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Antonius Cahyo Prihandoko selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang saya hormati Bapak Yuda Alif Aulia selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang saya hormati Kak Irna Nurhasanah selaku pemateri pada kegiatan webinar Empower You pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan tentunya teman-teman panitia dan juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama di sini tentunya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Irna Nur Hasanah yang sudah bersedia untuk sharing ilmunya, sharing pengalamannya bersama kita semua sebagai pemateri pada acara webinar Empower You pada pagi hari ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan dan juga menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya diharapkan dengan diadakannya acara ini kita semua bisa mendapatkan insight baru, wawasan baru, terutama di bidang atau di ranah digital marketing, yang mana skill digital marketing sendiri tentunya sangat berguna dan juga sangat relevan dengan perkembangan era digital saat ini. Ini yang terakhir, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tanpa hambatan sampai akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh pembina Himatif kepada Bapak Yuda Alif Aulia Eskom Mkom. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak ya? Terdengar Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini tanggal 5 Oktober 2025 kita dapat berkumpul secara daring ya dalam forum yang sangat baik dalam kegiatan Empower You di mana
Pada hari ini kita akan fokus untuk bersama narasumber ya, kita berdiskusi terkait digital marketing. Dan terima kasih juga yang pertama saya ucapkan kepada narasumber kita, Mbak Irna Nurhasana, SIPUS sebagai pembicara, dan khususnya panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, Mas Ulul Azmi dan tim ya. Dan yang tidak lupa yang bersemangat ini adik-adik peserta yang sudah hadir pada kanal Zoom ini dan siap untuk mendengarkan dan mendapatkan insight baru tentang digital marketing. Saya rasa sama dengan yang disampaikan Mas Urul tadi. Jadi digital marketing itu menjadi salah satu soft skill yang dan hard skill ya yang dibutuhkan bagi siapapun ya sekarang di era digital. Tidak harus orang yang akan berwirausaha atau mau jadi entrepreneur ya. Tapi ketika kita juga mengelola organisasi, misalkan mengelola eh, apa bisnis, pastinya ya sangat membutuhkan digital marketing begitu ya. Dan digital marketing saat ini juga sudah luar biasa advance ya, luar biasa canggih dan apalagi dengan bantuan ya teknologi khususnya karena adik-adik di sini memiliki kelebihan dan memang bidangnya adalah teknologi informasi ya, maka itu menjadi kekuatan baru ya, bagaimana mengembangkan dan menerapkan gitu ya digital marketing gitu ya, khususnya untuk menjawab tantangan-tantangan global saat ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya seluruh panitia dan semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat untuk kita semua. Itu saja, kurang lebihnya Pak Yuda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Kepada Profesor Dr. Andes Antonius Cahyo Prihandoko, MAPP SCPHD, waktu kami persilahkan. Dikarenakan Profesor Dr. Andes Antonius Cahyo Prihandoko, MAPP SCPHD tidak dapat hadir, maka saya lanjutkan ke acara berikutnya. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan tata tertib. Peraturan peserta webinar Empower You. Yang pertama, peserta diharapkan untuk hadir maksimal 5 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menjaga kualitas suara dan koneksi internet agar terhindar dari gangguan teknis yang dapat mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan format nama, peserta underscore nama lengkap. Yang keempat, peserta diwajibkan on-cam dan menggunakan background Zoom resmi yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung, serta berada di tempat yang kondusif dan mematikan mikrofon untuk menjaga acara agar tetap kondusif. Jika ada kendala teknis yang tidak dapat diatasi secara cepat, peserta diharapkan untuk segera memberitahu panitia yang bertugas atau CP melalui pesan pribadi atau chat. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keenam, peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom saat sesi tanya jawab sudah dimulai. Yang ketujuh, peserta diharapkan mengisi presensi yang dibagikan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta yang berhalangan hadir atau tidak bisa on-cam segera hubungi CP yang tertera atau panitia. Yang kesembilan, peserta diharapkan dapat aktif ketika acara berlangsung. Yang kesepuluh, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir, demi tercapainya tujuan acara dengan baik. Yang kesebelas, ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat berdampak pada pencatatan kehadiran dan partisipasi peserta dalam rangkaian acara. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi kepada Kirana Rahasana SIPUS, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini.
Dari Kak Irna, apa sudah siap memaparkan materi? Baik, Kak. Siap. Kak Maidita. Ya Siap, Kak, Kak. silahkan. Baik. Sebelumnya boleh ya saya share screen ya, teman-teman semua. Ya, Boleh Kak. terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini banyaknya kawan-kawan avatar nih sepertinya ya. Baik, terima kasih banyak nih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia berkenan untuk on cam kameranya, dan mudah-mudahan juga nanti ke depannya kita bisa sharing kurang lebih 1 jam ke depan ya teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi sesuai apa namanya tata tertib ya, untuk di sesi aku, saya membebaskan teman-teman untuk on mic ketika nanti ada pertanyaan ya, atau ketika ada diskusi tanya jawab secara langsung. Karena insya Allah saya akan memaparkan materinya, nanti akan banyak praktek nih teman-teman. Karena saya melihat kebutuhan teman-teman panitia adalah murni itu 100% praktek. Belajar SEO, ya, udah gitu memahami konten dan lain sebagainya. Jadi saya ingin meminta kesediaan teman-teman semua, semua peserta ya, tidak hanya panitia, berkenan untuk on cam dan juga nanti boleh on mic ketika ada mau yang ditanyakan, walaupun itu di tengah-tengah diskusi kita. Oke, gimana? Dapat dipahami teman-teman semua? Jika bisa dipahami, boleh acungkan jempolnya. Oke, terima kasih Kak Safira dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman, saya pengen dulu kenalan sama teman-teman semua. Namun sebelum itu saya mau menyapa dari Bapak Yuda Alif Aulia Eskom Mkom Pembina Himatif. Salam kenal Bapak, salam hormat dari saya dan Kak Ulul Azmi serta teman-teman tim panitia semuanya. Luar biasa, tepuk tangan juga untuk tim panitia. Ya, mudah-mudahan kelas kita 1 jam ini bermanfaat dan saya berharap nih teman-teman, walaupun saya dari Bogor ya, jauh-jauh datang ke Jember via virtual, eh, saya berharap teman-teman bisa menangkap apa yang nanti materi akan saya sampaikan, gitu. Kesimpulannya atau misalnya nanti pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan itu benar-benar yang teman-teman butuhkan, oke? Ya, saya izin saya screen ya teman-teman semua. Saya belum diizinkan nih. Oh, yang panitia belum tutup screen sound. Masih ada yang saya screen untuk lagu tadi ya, musik tadi. Jadi aku belum diizinkan untuk share screen. Boleh dibantu ya kakak-kakak panitia. Jadi stop screen dulu dari device panitianya. Oke, sudah. Masih belum bisa kakak-kakak? Oke, di device-nya siapa tuh tadi? Lagi share sound musik. Baik Kak, ditunggu sebentar ya. Baik, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini pastikan teman-teman punya Instagram. Punya. Boleh di absen di kolom chat. Siapa yang punya Instagram? Saya, katakan saya. Nggak pada punya Instagram. Oh, oke. Saya punya Facebook, Kak. Kak Muhammad Hanif. Kak Muhammad Hanif berarti nggak punya Instagram? Cuman 2 orang nih, tiga, 2 orang nih, yang lain nggak pada punya IG. Oke, Kak Dwi, terima kasih banyak. Nah, di sini apakah ada yang sudah melakukan kegiatan digital marketing? Boleh dong di kolom chat. Siapa yang sudah melakukan digital marketing dalam kegiatan, misalnya punya bisnis atau misalnya jadi afiliator dan lain sebagainya? Sudah ada? Belum. Sudah Kak, matkul MKWU. Oke. Jadi karena ada mata kuliahnya ya. Oke, rata-rata belum ya, teman-teman. Atau jangan-jangan di sini dari 39 peserta kecuali saya ya, sudah ada yang berpenghasilan nih lewat digital marketing. Oke, sudah di off kan ya. Terima kasih banyak nih kakak-kakak panitia. Saya izin saya screen dulu deh.
slideshow dulu. Oke, sudah tampilkah di layarnya teman-teman semua? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Baik, sebentar. Oke. Tampil materi ya teman-teman ya. Wait, saya coba ulang dulu ya. Kita nampak. Oke, nah digital marketing, teman-teman kita akan masuk materi ini dan ketika saya baca dari pesan panitianya itu kalau kita ketemu langsung nih teman-teman pasti teman-teman akan betah lebih dari 2 jam di ruangan untuk belajar bareng saya. Kenapa? Karena permintaan panitia banyak banget ya dan isinya tuh full praktek sebetulnya. Kayak misalnya teman-teman panitia tuh pengen banget teman-teman peserta hari ini tuh belajar SEO, terus belajar ngonten, memahami manfaat digital marketing lewat fitur-fitur platform-platform yang ada saat ini gitu ya. Itu bisa dihabiskan bisa jadi 1/2 jam ya. Nah, cuman ya, izinkan saya akan meringkas 1 jam saja, tapi saya pastikan teman-teman punya salah satu platformnya, yaitu Instagram. Oke, tadi yang saya tanyakan ya teman-teman, biar kita nanti ada sesi praktek, teman-teman harapannya ada yang punya Instagram. Nah, kita kenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan nama saya Irna. Perkenalkan, nama saya Irna ya teman-teman ya. Boleh panggil saya Kak Irna. Saya tinggal di Kota Bogor teman-teman. Alhamdulillah menjadi praktisi digital marketing itu karena bawaan saya punya bisnis ya teman-teman. Jadi karena saya punya usaha yang memang saya menciptakan sebuah produk dan saya butuh untuk memasarkannya. Jadi saya langsung terjun 100% tuh online. Jadi nggak saya jualkan secara offline teman-teman. Makanya dari tahun 2015 itu udah saya jalankan mulai dari saya menjadi reseller sampai saya menciptakan sebuah produk atau jadi business owner ceritanya. Nah, alhamdulillah perjalanan itulah akhirnya saya memahami banyak hal terkait digital marketing dan mudah-mudahan sesi hari ini saya bisa memberikan insight untuk teman-teman digital marketing seperti apa sih yang bisa teman-teman praktekkan walaupun teman-teman nggak punya produk. Oke, saat ini juga saya menjadi pendamping UMKM juara tingkat Jawa Barat dan menjadi fasilitator di Kemenkominfo. Jadi fasilitator juga di beberapa kegiatan di in-class training. Oke, itu sekilas ya teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak ini kegiatan apa nih yang sedang saya berikan fotonya ke teman-teman semua? Ada judulnya ya, mau saya tanyain ada judulnya. Oke, ada yang sudah pernah nggak nge-live atau nonton live streaming? Belum Kak jualan Kak. Ada yang suka nge-war ketika live streaming Shopee gak nih teman-teman nih? Nah ini adalah penampakan di mana ini ada kegiatan kekiniannya sekarang. Gimana caranya pemasaran itu bisa yang biasa di pasar ya ketika ada orang berkunjung ke toko sekarang dilakukan di online. Oke, nah ini penampakannya teman-teman. Terus ada lagi ketika hasilnya nih teman-teman ya, berproses di mana ketika online itu teman-teman pasti akan merasakan dinamikanya, ada penontonnya, nggak ada penontonnya, ada omsetnya, kadang nggak ada omset sama sekali, bahkan nol gitu ya berjam. Dan itu kami alami juga. Dan ini kegiatan yang saya capture ini adalah kegiatan di kantor saya. Kebetulan saya itu apa namanya ada satu kantor yang memang beraktivitas membuka anak magang juga gitu ya. Jadi selain karyawan, anak magang dan anak magangnya juga belajar terkait tentang live streaming. Dan ini teman-teman boleh dilihat ya, ini hasilnya kurang lebih. Ada yang mulai dari nol. Kita pernah loh 0 rupiah selama berjam-jam. Terus merangkak naik mulai dari akun yang baru gitu ya, mulai dari 1 minggu, berlanjut ke 1 bulan. Ini lihat, dari nol, dari 13.000 dapatnya ya. Kita live itu bisa mulai dari 2 sampai 3 jam per sesi per orangnya. Terus juga ada yang sampai ke 24 jam penuh juga ada ketika ngeluar tanggal kembar gitu ya. Dan bahkan ini perjalanan omset ini itu memberikan pelajaran juga ya bagi saya dan tim di sini. Ya ternyata memang nggak semua yang kita bayangkan mudah itu mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jadi semua berproses. Mau itu jualannya offline, mau itu jualannya online, semuanya punya proses teman-teman. Dinamikanya tuh ada banget. Sampai
akhirnya di titik kami ketika satu sesinya bisa dapat 7 jutaan, puluhan juta, dan sebagainya. Dan saya yakin teman-teman pun sudah merasakan yang namanya berproses itu seperti apa ya ketika menjadi mahasiswa ya. Gitu. Nah, ini juga teman-teman. Kita berbicara produknya fisik, ada baju, fashion ya, ada produk barang yang memang kita bisa pegang langsung, dan ada juga yang namanya produk digital, teman-teman. Teman-teman yang tadinya nggak punya produk fisik, nggak punya modal untuk beli produk, sekarang tuh ada namanya link. Ya, link ini teman-teman bisa kembangkan, bisa gunakan, bisa manfaatkan untuk teman-teman yang punya produk digital. Kayak gimana sih produk digital itu? Ada e-book, e-course, atau misalnya ke teman-teman senang gambar, senang bikin PowerPoint, senang ngedesain, atau misalnya eh, bikin apa namanya portofolio video dan sebagainya, teman-teman jualnya di sini. Jualnya di MyLink, Link ID. Jadi nggak ada sekarang tuh ya ceritanya di zaman sekarang ya di eranya jualan atau bisnis atau punya income lewat digital itu harus produknya fisik. Tidak harus ya teman-teman. Teman-teman nih sekarang nih dari 43 peserta ini ada yang punya keahlian menggambar atau ada yang punya keahlian worksheet gitu ya, bikin table untuk untuk tugas anak-anak SD atau apapun itu ya. Teman-teman bikin tuh di Canva sekreatif mungkin terus teman-teman bisa jual. Teman-teman bisa jual di link ID gitu. Jadi eh, rasa-rasanya gitu ya, harusnya sih anak mahasiswa sekarang tuh rekeningnya nggak kosong. Nggak nunggu kiriman dari orang tuanya. Harusnya sih isi rekeningnya tuh udah banyak gitu ya. Asli ya teman-teman, ini praktekin deh teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh menjelajah dari mulai produk fisik, mana yang cocok, mungkin bisa dijual, dan nanti produk digital. Apa sih yang kita suka, nulis kah, bikin cerpen, atau apapun, dijual di sini. Itu bisa banget. Oke, itu sekilas teman-teman. Nah, kalau saya tanya nih, seberapa penting sih digital marketing untuk saat ini? Boleh diketik di kolom chat. Kalau satu tuh nggak penting, Kak. 10 tuh penting banget. Kira-kira di angka berapa? Di angka berapa? Oke, 10. Kak Safira, Kak Iwens. Wih, 1000, Kak. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk respon positifnya. Nah, karena sudah sadar nih pentingnya digital marketing saat ini dan kita nggak tahu loh teman-teman ke depan 5 tahun ke depan tuh udah eranya udah lewat apa enggak gitu ya. Teman-teman sudah menjadi tidak menjadi mahasiswa terus ngapain? Teman-teman sekarang hadapi kenyataan gitu ya. Sekarang itu digital marketing penting banget. Bahkan yang nggak punya produk tuh bisa jualan, bisa berbisnis. Bahkan teman-teman yang masih mahasiswa dengan manajemen waktunya yang teman-teman bisa kembangkan, lakukan, teman-teman bisa punya income tanpa harus punya modal untuk beli barang gitu. Saking pentingnya digital marketing saat ini. Jadi sayang banget kalau teman-teman cuma jadi penonton, cuma jadi yang belanja, nggak coba-coba untuk menjadi pelaku usahanya. Nah, kenapa saya juga sepakat dengan teman-teman digital marketing itu penting? Karena ada dua hal yang teman-teman mesti ketahui. Yang pertama, digital marketing itu ada yang namanya organik. Organik itu yang tidak berbayar ya. Terus ada juga yang berbayar. Nah, yang organik itu seperti apa? Tanpa modal. Tanpa modal itu kita nggak usah bayar iklan ke platform yang akan kita gunakan. Tapi nih uniknya ketika organik tanpa modal itu malah jatuhnya permanen loh teman-teman. Nanti saya akan kupas kenapa kok bisa bertahan gitu ya, bisa permanen iklannya. Kalau yang berbayar itu pakai modal. Misalnya nih, saya mau iklanin kaos ya, saya jualan kaos, saya iklanin di Instagram sama Facebook. Nanti teman-teman mungkin pada ngeh ya ketika teman-teman buka Instagram, buka Facebook, suka ada di berandanya tulisan bersponsor. Ya itu lagi beriklan tuh teman-teman. Kalau iklannya sudah habis ya, saldo iklannya sudah habis, iklannya nggak akan berkeliweran lagi, nggak akan kelihatan lagi di beranda kita. Gitu. Nah, tapi kok aneh ya? Bisa ya, organik, tanpa modal tapi permanen. Nanti akan aku bahas teman-teman. Nah, 3 langkah pemasaran online ya teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman nanti akan mencoba jualan online, baik itu produknya digital maupun bukan digital atau produk fisik, teman-teman tentukan dulu produknya.
Ya, kalau produk digital dan produk fisik itu saya rasa yang paling mudah itu adalah apa yang disukai sama teman-teman. Apa yang disenangi sama teman-teman, produk apa, dan teman-teman tuh pakai juga itu lebih mudah lagi nanti menguasai materi-materi iklannya, materi-materi kontennya. Jadi hemat aku nih buat teman-teman yang baru mulai, tentukan dulu produknya apa. Karena kalau dari awal udah pengen macem-macem, pengen 5 produk, pengen 10 produk, pengen semua dijual gitu ya, nanti nggak akan terarah gitu. Karena apa? Teman-teman masih sendiri. Kecuali teman-teman udah punya tim ya, boleh tuh banyak produk untuk dicoba. Tapi kalau masih sendiri, bikin konten sendiri, iya kuliah juga ya. Terus misalnya apa namanya tugas ngerjain tugas dan sebagainya, tapi harus ngonten. Rasa-rasanya nanti teman-teman akan stres gitu ya, mau manage waktunya dan memilah-milah mana ya, konten apa ya, bikin konten plannya. Jadi hemat aku tentukan produknya dulu. Satu produk tapi berhasil dan itu teman-teman rasakan manfaatnya itu lebih baik dibandingkan banyak produk tapi nggak fokus. Kedua, lakukanlah riset nih nanti. Udah dipilih produknya, teman-teman cek riset. Ini tuh ada pasarnya nggak ya? Ya aku lagi pilih itu ada pasarnya nggak ya? Ada marketnya nggak ya? Kalau ada, aku harus bikin kontennya seperti apa? Aku harus minta bantuan ke ChatGPT, AI itu kayak gimana, Wak? Iya, karyawan kamu nih, asisten kamu tuh AI sekarang ya gratis pula kan? Bisa gratisan, gitu. Nanti di riset tuh. Kalaupun iya pasarnya di mana sih mereka gitu. Kalaupun misalnya ada pasarnya, produk aku tuh ada marketnya, mereka tuh orang mana gitu. Biar nanti bikin kontennya terarah gitu ya. Dan terakhir teman-teman nanti pilih platform terbaik. Pilih platform terbaik itu apa? Teman-teman, untuk digital marketing itu mulai dari website, Google, YouTube, sosial media ya, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, e-commerce juga masuk. Saking banyaknya platform yang disediakan di media online, teman-teman, kalau masih sendiri, itu aku rasa mustahil untuk bisa menguasai itu dalam satu waktu yang sama. Jadi, untuk yang rasa masih sendiri, membangun akunnya, baiknya itu fokus dulu satu platform aja. Pilih platform terbaik buat teman-teman yang itu tuh teman-teman banget bisa bisa pilih satu doang, misalnya Instagram doang atau TikTok doang, tapi teman-teman mengerjakan itu sampai fokus gitu ya. Oke, jadi 3 langkah ini ya teman-teman ya. 3 langkah pemasaran online itu yang pertama tentukan produk, lakukanlah riset, lalu yang ketiga pilih platform terbaik. Nah, kalau udah punya produknya, risetnya ngapain aja sih? Kita akan cek tingkat kebutuhan produk yang teman-teman pilih itu ada apa enggak sih? Ada pasarnya nggak sih? Lagi meningkat nggak yang nyarinya? Terus nanti kita juga akan riset target market kita tuh di mana? Target market teman-teman yang produknya teman-teman tuh di mana? Gitu. Dan ketiga, teman-teman harus yang namanya meriset kata kunci produknya. Udah dapet nih, saya mau jualan sepatu, misalnya sepatu olahraga. Ada nggak ya yang lagi cari sepatu olahraga pria yang mau saya jual gitu ya? Mereka di mana ya tinggalnya dan kata kunci apa untuk nanti bikin konten ya gitu. Hematnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah 3 hal ini akan kita praktekkan nanti ke depan ya teman-teman. Oke, nah tingkat kebutuhan produk teman-teman pernah mendengar Google Trends mungkin ya. Google Trends ini nanti akan saya coba paparkan ke teman-teman. Ini adalah salah satu fitur tools yang memang dikasih gratis loh sama Google. Dan ini jarang dimanfaatin sama pemula, pada nggak ngeh gitu ya. Padahal untuk memulai kita harus cek dulu produk yang kita pilih itu ada pasarnya atau tidak. Jangan sampai capek-capek bikin konten tapi pasarnya nggak ada. Dan nanti riset kedua itu tentang target market sama ya. Di sini juga pakai Google Trends dan yang kata kunci juga nanti kita akan luaskan, kembangkan nggak cuma dari Google Trends tapi dari Google-nya juga. Oke, hal penting nih dalam pemasaran online organik teman-teman yang alias gratisan ini, teman-teman yang baru mau mulai itu saya rasa teman-teman cobanya dengan yang gratisan aja dulu gitu ya, untuk mengukur efektivitas kerjanya teman-teman, manage waktunya teman-teman, dan tingkat keseriusan teman-teman mengelola akun itu. Nah, yang organik itu hal yang penting itu apa sih? Lakukanlah riset kata kunci ternyata. Kalau kata kunci kitanya sudah didapat nih, kata kunci produknya, kata kunci marketnya, pasarnya, teman-teman itu akan lebih mudah lagi mengembangkan konten-konten jualannya. Nah, ini yang dimaksud dengan SEO. Gitu. Jadi, kalau tadi apa yang saya bahas ya dari awal, panitia ini pengen belajar SEO nih, biar teman-teman peserta memahami apa itu SEO, bagaimana mengembangkan atau menjalankan SEO-nya. Nah, jadi SEO itu berupa
kita memanfaatkan mesin pencari untuk mendapatkan kata kunci, teman-teman. Ketika kita bikin konten, itu yang nggak perlu viral banget, tapi ngena ke market. Itu juga penting. Nggak perlu followersnya banyak, tapi konten kita dapat ditemukan oleh orang yang mencari kita atau nyari produk kita, gitu. Dan ini teman-teman, seberapa pentingkah penggunaan keyword atau kata kunci? Penting banget, teman-teman ya. Kalau saya bisa jawab ya, penting banget. Nah, ini saya akan paparkan kenapa sangat penting. Saya akan kasih tahu teman-teman, dari kata kunci itu punya fungsi. Fungsinya itu ada 5. Yang pertama sebagai username. Kalau kita sudah mengetahui kata kunci produk kita, kita bisa maksimalkan itu sebagai username. Mau bikin akun nih, akun TikTok, akun Instagram, akun YouTube gitu ya. Pakaiin username-nya itu pakai kata kunci produk kita. Terus ada title ya, judul. Terus ada description ya, description itu tentang bio Instagramnya, misalnya bio akunnya gitu. Atau deskripsi kalau dalam hal ini konten, apa sih captionnya? Kalau dalam hal ini upload produk gitu ya, deskripsi itu bagaimana itu penjelasan produknya. Kalau upload di Shopee gitu ya. Dan yang keempat, fungsi kata kunci ada sebagai tag, menandai ya, bisa hashtag ya, bisa juga menandai apa lokasi atau tandai kata kunci yang lainnya. Dan terakhir, lokasi nih. Location itu masuk juga kata kunci loh, teman-teman. Kalau yang mungkin teman-teman misalnya teman-teman suka lapar ya, misalnya siang mau nge-GoFood misalnya ya, buka GoFood, teman-teman misalnya pengen makan nasi Padang. Yang teman-teman ketik apa sih? Nasi Padang kan? Ya nggak sih? Ya akan teman-teman ngetik nasi Padang. Nah, nanti di GoFood-nya kan ngeluarin toko-toko atau resto-resto yang ngeluarin makanan nasi Padang. Nah, itu nanti akan lebih detail lagi setelah ini ya. Akan aku kupas lagi. Pokoknya 5 fungsi kata kunci ini selalu dipakai walaupun kita misalnya punya akun Instagram, udah gitu mau buka akun Facebook, mau buka akun yang lain. 5 fungsi kata kunci ini nggak bisa lepas teman-teman. Ya, sejauh ya, sepanjang yang saya coba kelola dan kerjakan ya teman-teman. Oke, bisa di-capture ya teman-teman fungsi kata kunci ini karena insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman dan ini sering saya sampaikan ke teman-teman UMKM, baik itu yang pemula, yang masih muda, wirausaha muda maupun yang udah gen baby boomer ya. Mereka saya bekali ini ketika saya bekalkan ini teman-teman yang baby boomer gitu ya, yang males yang dan gaptek katanya bisa melakukan yang namanya penjualan online yang signifikan kenaikan omsetnya. Oke, nah terus kalau misalnya udah dapetin kata kunci buat apa sih Kak Irna gitu ya? Nanti kita akan cari dulu kata kuncinya di mana. Kita akan cari di mesin pencari Google. Dan yang kedua kita akan juga nyari mesin pencarinya di sosial media. Kita akan aplikasikan juga di database kata kunci dan di Google Trends. Nah, ini kalau udah dapet ya, kalau sudah dapet tempat kita mencarinya, terus kita dapet. Oke, insya Allah ya Kak Dwi Rima. Kalau udah kita dapetin apa namanya kata-kata kuncinya, nanti insya Allah teman-teman bisa manfaatkan kata kuncinya untuk dioptimasikan di Google ya, di Google Map, di Google halaman satu sampai ke selanjutnya di website berbayar atau tidak. Dan teman-teman bisa juga maksimalkan di sosial media gitu. Nah ini insya Allah eh, apa ya? Kalau teman-teman yang fokus ya, konsisten, hasilnya nggak usah lama, 3 bulan juga udah bisa dapat. Nah, terkait tadi digital marketing yang untuk fundamentalnya teman-teman dari kata kunci, terus bagaimana nanti teman-teman mengembangkan kata kunci itu, teman-teman juga nanti akan dihadapkan dengan konten. Bikin kontennya sekarang itu gampang banget ya. Dulu tuh bikin konten mikir dulu. Sampai yang saya ingat banget ketika saya punya jualan produk resellernya orang gitu ya. Saya waktu itu di bidang kosmetik, saya bikin konten, saya mengidekan satu ide konten, itu gak jadi saya posting. Kenapa? Bingung captionnya apa ya, gitu ya. Bikin video apa ya, bikin gambar apa ya, sampai ke malamnya akhirnya nggak posting-posting. Sekarang teman-teman dengan sangat mudah di zamannya sekarang ya teman-teman, ya, tolong dong sekarang pokoknya teman-teman nggak yang bikin ngeluh-ngeluh banyak gitu ya, karena udah ada AI, ada ChatGPT yang itu tuh menjadi asistennya teman-teman dibayar, enggak kan?
dibayar pakai kuota ya. Jadi sayang banget kalau kata aku, kalau teman-teman cuma jadi penonton doang. ChatGPT ada ya, AI yang beberapa AI yang memang bisa dimaksimalkan itu ada banyak. Teman-teman kelola aja itu, manfaatkan itu untuk bikin konten. Ide konten tanya tuh sama mereka. Eh, sama ChatGPT-nya gitu ya. Aku mau dong bikinin hook seperti gambar yang aku screenshot ini dan aku kirim ke kamu ChatGPT gitu. Bikin hook 10 aja untuk modal aku bikin konten tentang produk kosmetik ini misalnya. Kirim tuh, udah nanti dia akan ngasih tahu kan hooknya, 10 hooknya apa, 10 ide hooknya apa, captionnya apa. Dicoba deh sekarang. Ya, semudah itu. Dan inilah teman-teman hasilnya. Ketika apa namanya? Konten itu sudah kita buat gitu ya. Sekarang itu dengan semudah itu ChatGPT akan membantu kita ngasih ide gitu. Nggak cuma ngasih ide apa namanya? Ngasih ide bentuk kontennya tapi juga ngasih ide keywordnya. Tuh. Oke, dan teman-teman semua, yang saya tampilkan sekarang nih, ini juga bisa banget dengan tanpa modal. Teman-teman bisa bikin video Shopee, video Instagram, yang itu teman-teman suka dulu. Teman-teman sukanya apa? Bikin tuh ala-ala sekarang. Pakai CapCut juga bisa ya, pakai Canva juga bisa. Oke. Nah, Rekomendasi mesin cuci yang cocok buat anak kos, cuci baju dan sepatu jadi mudah. Aku baru tahu ternyata ada mesin cuci portable ini dari pandauma.id. Jadinya praktis banget, hemat air, deterjen dan listrik, dan juga hemat tempat. Mesin portable dengan kapasitas beban 4,5 kilo bisa masuk 7 sampai 8 baju dengan daya 240 watt. Mesin cuci ini dapat mengeringkan cucian. Kalau udah selesai cuci, tinggal masukin ke keran. oke, itu ya sekilas pas banget ya anak-anak kampus, anak-anak kuliahan yang nyuci pakai mesin portable. Jadi hal-hal yang memang terlihatnya bermanfaat, terus hal-hal yang memang itu kalian banget gitu ya. Coba deh dikontenin 10 sampai 15 detik aja. Ya, lihat respon dari audiensnya teman-teman. Oke, terus apa yang sih harus diperhatikan ketika teman-teman konten? Yang pertama tema. Teman-teman akan membawakan tema produk apa? Yang kedua kata kunci produk. Nanti akan aku kupas untuk prakteknya ya. Kata kunci produk itu selalu penting. Mau itu ketika teman-teman bikin akun atau ketika teman-teman bikin konten. Dan ketiga, durasi. Durasinya cukup yang 5 sampai 10 detik juga bisa. Bisa banget. Dan keempat, pakaiin hook ya. Hook itu sesuatu satu kata, dua kata, satu kalimat yang bisa membuat orang 3 detik pertama tuh berhenti untuk nonton iklan teman-teman gitu. Nah, oke, saya ulangi lagi nih teman-teman ya. Boleh dong diketik di kolom chat. Apa sih 3 langkah pemasaran online sebelum nanti kita masuk ke sesi praktek? Boleh diketik di kolom chat. Ada yang menyimak tadi? 3 langkah pemasaran online. Yang pertama, ya, siapa nih ya? Bikin konten Kak? Oke, Kak Hanif. Oke, 3 langkah pemasaran online. Kata Kak Hanif bikin konten. Ada lagi? Riset pasar, kata Kak Atar. Oke, ada lagi? 3 langkah. Apalagi nih, 2 orang doang nih yang nyimak. Jangan-jangan ya. Tentukan produk, riset, tentukan platform. Kata Kak, siapa tuh tadi ya? Kata Kak Septian. Sesuaikan budget, kata Kak Kuarta. Oh iya. Oke, saya hapus untuk Kak Septian Iqbal Pratama. Wih, menyimak nih kayaknya ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Septian. Tentukan produk, riset pasar, dan pilih platform teman-teman ya. Itu adalah 3 langkah teman-teman untuk memulai melakukan pemasaran online atau digital marketing. Dan sekarang izinkan saya untuk stop share. Nanti akan saya share kembali untuk kita masuk ke sesi praktek. Udah siap? Apa siap banget nih? Ya, siap aja apa siap banget? Kita masuk praktek nih teman-teman. Oh, Kak Septian kebetulan tadi mencatat. Jangan kebetulan dong, sengaja mencatat ya. Karena katanya, kata Ali bin Abi Thalib gitu ya, ya catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan mencatat gitu. Sip banget, oke, siap banget. Kita akan coba praktek ya teman-teman. Oke. Teman-teman cukup siapkan apa namanya tampilan Google-nya teman-teman atau misalnya ada yang pakai device-nya laptop ya silakan tampilkan Google-nya dan pakai handphone misalnya bisa nanti zoom-nya di minimize terus masuk ke Google ya. Ya kita akan praktekin apa? Kita akan praktekin yang namanya riset kebutuhan produk. Tadi misalnya teman-teman yang pertama ya kita mulai untuk melakukan digital marketing. Kalian
boleh tentukan produknya dulu. Misalnya, mau aku contohkan produk apa nih? Boleh dong? Yang sudah punya ide ceritanya saya mau jualan produk apa gitu, boleh di kolom chat. Nanti saya akan langsung contohkan cara risetnya. Ya, udah ada yang kepikiran? Pengen produk apa? Silakan, diketik aja di kolom chat. Oke, apa nih? Baju, oke. Bajunya perempuan, baju laki-laki, Kak. Virus, barang, mebel. Mebel, oke, mebel. Mana lagi? Bajunya baju perempuan apa laki-laki? Ayo. Baju perempuan, oke. Baju perempuan ya. Oke, teman-teman silahkan ketik di Google. Cari Google Trends. Dan tampil ya, tampilan Google saya, teman-teman boleh dikasih jempol dong. Reaction jempol kalau memang sudah tampil. Tampilan Google-nya. Tampil ya. Sudah Google-nya. tampil, Kak. Oke, sih. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman silakan ketik Google Trends. Kita akan masuk ke Google Trends. Nah, ini tampil ya. Kita akan pakai baju perempuan. Ketik kata kunci tuh, lihat ya. Kata kunci atau keyword ya yang akan ditanya di mesin pencari. Ketik kata kunci baju perempuan. Kita cek. Enter. Nah, disinilah teman-teman salam kenal dengan Google Trends ya. Google Trends ini menjadi modal para pengusaha yang dia tuh sudah bermain online untuk meriset-riset tingkat kebutuhan produk, target market wilayah yang nyari produknya, dan kata kuncinya. Dan ini ada bisa bisa main di Indonesia, bisa juga main ke luar negeri. Artinya kita bisa ekspor mandiri, teman-teman. Bisa cari peluang produk yang saya jual ini ada nggak sih marketnya di luar negeri gitu. Nah, sekarang kita bahas untuk Indonesia dulu ya. Di sini ada menu sehari terakhir. Teman-teman ketika sudah masuk ke riset, teman-teman pilihnya 12 bulan terakhir ya. 12 bulan terakhir. 1 tahun terakhir gitu. Kenapa? Kita pengen tahu nih di bulan apa sih pencarian baju perempuan ini tinggi permintaannya gitu ya. Sehingga ketika kita tahu, oh tingginya di bulan April misalnya, oh berarti minimal 3 bulan sebelum April kita harus udah punya strategi penjualannya. Paling telat tuh 3 bulan sebelumnya harus punya strategi penjualannya. Oke, nah ini baju perempuan dan ini bisa ya ditambahkan bandingkan. Misalnya tadi ada yang pengen jual apa? Mebel, oke mebel ya, mebel. Kita bisa bandingkan nih teman-teman. Ya, nah mebelnya mebel apa ya? Mebel kan banyak ya. Nah, jadi perbandingan keyword ini, istilah penelusuran ini untuk membandingkan produk mana yang sedang banyak permintaannya. Oke, ke bawah teman-teman saya akan scroll minat seiring waktu. Jelas ya, ini adalah tingkat kebutuhan produk. Ketika teman-teman mau jual baju perempuan, sedang banyak dicari apa enggak sih saat ini? Ya, nah ini ada grafik yang tertinggi nih teman-teman. Agustus, terus ada lagi di Mei. April, Mei itu seingat saya sebelumnya ada puasa, Lebaran. Iya, betul gak? Betul ya? Nah, baju perempuan di sini pencariannya terbanyak. Oke, terus ada lagi di sini bulan apa nih? Kita lihat. Bulan Agustus, ya. Agustus ada apa ya Agustus ya? Banyak nih yang cari baju. Apakah 17-an? Ya, atau memang ada acara tertentu, wisudaan atau apa ya, kayak di sini. Dan saat ini bulan September terlihat atau nampak grafiknya naik. Berarti potensi banget nih kalau teman-teman jual baju perempuan. Ya, emang kan baju perempuan tuh fashion itu nggak habis-habisnya ya, nggak ada habisnya. Udah keluar model A, keluar lagi model B gitu ya. Jadi terus aja selalu ada model-model baru gitu ya. Dan kita pengen tahu nih, udah tahu tingkat kebutuhan produk, kita pengen tahu area mana sih yang lagi banyak ngetik baju perempuan, baik itu di TikTok, di eh, apa Instagram, di Google dan di Shopee mungkin ya. Dirangkum nih sama Google Trends, teman-teman. Mereka yang nyari itu banyaknya yang sedang banyak mencari ya di wilayah Riau, Aceh, Sulbar, Sulsel, Sumbar ya, dan wilayah lain ini lima wilayah teratas ya, wilayah lainnya nanti kita bisa cek di sini. Yang keenam kalau Kalut, Jatim, Kalsel, Sulteng, Papua Barat. Wah, Papua ya, lagi butuh baju ya. Lagi nyari baju. Oke. Apakah tempat tinggal teman-teman ada? Ada, gitu. Pasti ada nih ya. Cuman memang tingkatnya sedang tidak banyak gitu. Jadi ini tingkat kebutuhan produknya berdasarkan banyak yang mencari orang yang tinggal di mana.
Ya. Dan inilah teman-teman yang dinamakan riset target market. Jadi ketika teman-teman mau bikin konten, teman-teman mau bikin sebuah apa ya misalnya, oh ya posting konten itu lokasi jangan sampai dikosongin gitu. Teman-teman boleh banget langsung misalnya menyasar, saya mau jual baju perempuannya, ini baju perempuan masih masih belum spesifik ya. Jadi kalau misalnya mau teman-teman spesifikkan baju perempuannya apa dress kah atau misalnya one set atau apa kemeja wanita atau apa itu lebih spesifik lebih bagus ya teman-teman biar kita bisa tahu pasarnya kayak gimana. Contoh nih saya akan contohkan langsung deh. Baju perempuannya misalnya kemeja kerja wanita misalnya. Kemeja kerja wanita. Oke, kemeja kerja wanita yang banyak mencari itu, yang banyak dicari kemeja putih wanita, kemeja kerja wanita lengan panjang. Terus untuk pencariannya dia sebentar. Ya, masih seputar Jabodetabek juga nih ada nih Kak. Oke, jadi teman-teman lebih spesifik lebih bagus ya, misalnya one set atau misalnya apa tuh blazer dan sebagainya, kerudung dan sebagainya banyak banget. Silahkan diketik aja di sini di perbandingan kata kuncinya. Oke, nah dari sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada tingkat kebutuhan produk dan ada target market serta satu lagi nih kata kunci. Teman-teman di sini ternyata yang banyak nyari kata kunci baju perempuan itu mereka lagi nyari busana tradisional. Terus ada baju perempuan yang warnanya kaki, batik sarimbit, ya. Oh, oke, batik sarimbit. Mau Lebaran, ya nggak kerasa ya teman-teman ya. Sekarang tuh udah mau open PO sarimbit, jadi udah mulai banyak yang nyari gitu ya baju perempuannya. Untuk setelan juga ada. PGRI, wah ini nih kata-kata kunci inilah yang akan menjadi bahan konten teman-teman ya dan bahan hashtagnya teman-teman. Girls outfit kemeja anak perempuan. Wah, ini diambil tuh kata kuncinya untuk nanti teman-teman bikinkan kontennya dan cari produk spesifiknya seperti apa. Oke, ada pertanyaan dulu nggak seputar riset kata kunci, sorry, riset tingkat kebutuhan produk dan target market wilayahnya? Silakan teman-teman, boleh jika ada yang mau ditanyakan. Oke, Kak Hanif, silakan Kak Hanif. Boleh banget kita langsung buka diskusi ya, karena kita sudah masuk ke sesi praktek. Silakan Kak Hanif, open mic-nya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari saya itu untuk riset datanya apakah harus di rentangan 12 bulan terakhir Kak? Kenapa nggak di 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir? Kan itu datanya ketika itu sedang diketik oleh banyak orang, nah berarti itu yang lagi rame gitu sama dicari sama orang. Mungkin itu juga dari pertanyaan dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Hanif. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya teman-teman semua, kalau teman-teman sebagai pemula, ya sebagai pemula nih, baru mau mulai jualan online, teman-teman ada baiknya bikin yang 1 tahun terakhir. Kenapa? Yang pertama, teman-teman bisa lihat potensi dan membaca data untuk minat seiring waktunya di bulan mana yang tinggi, ya, di bulan mana yang memang itu potensial untuk teman-teman bisa contoh bisa boost konten, bisa ngumpulin konten produknya gitu ya dan mulai posting-postingnya dan bikin akunnya. Jadi untuk yang pemula saya sarankan 1 tahun terakhir Kak. Nantinya harus ada evaluasi. Nah evaluasinya minimal per 3 bulan sekali. Oke, gue 3 bulan sekali, 3 bulan ini udah bikin konten ini. Belum juga naik nih. Padahal sesuai Google Trends ini harusnya sudah mulai naik, sudah mulai boom. Oke, kita coba dulu dengan apa ada yang salah misalnya ada dari sisi strategi kontennya atau dari postingannya kayak gitu Kak. Terus misalnya udah jelas nih ada penjualan yang tertinggi tertinggi banget gitu ya. Dan ini momen Lebaran misalnya. Oke, berarti saya harus siap-siap strategi karena kemarin udah evaluasi 3 bulan pertama, udah dapet poin-poinnya, akan dimaksimalkan 3 bulan sebelum ke Lebaran. Jadi ibaratnya ada masa pembuatan akun dulu Kak. Pembuatan akun pertama itu teman-teman jangan harap yang memang langsung boom ya kontennya, tapi teman-teman sedang membaca algoritma dulu. Gimana caranya akun yang dari nol followersnya teman-teman, mau itu TikTok, mau itu Instagram, Facebook, dan sebagainya, teman-teman tuh lagi mencoba ngenalin dulu, ini akun saya lagi bahas baju.
ya. Di masa-masa perkenalan itu, teman-teman bisa bandingkan dari data minat seiring waktu itu. Di bulan apa baiknya saya mulai bikin akun, gitu. Saat mungkin kondisinya belum trending banget, belum tinggi banget permintaan produknya, sehingga akun saya akan lebih maksimal, lebih dapat lagi marketnya ketika sudah siap. Siap dari sisi apa? Dari kontennya sudah banyak, dari followersnya sudah mulai banyak, kayak gitu, Kak. Jadi ada yang namanya membaca waktu untuk persiapan bikin akun, nanti dievaluasi akunnya, kenalin akunnya ke algoritma. Kedua, nanti ada masanya teman-teman evaluasi lagi untuk fokus di konten. Kontennya seperti apa untuk nanti masuk ke market, konten yang seperti apa untuk nanti bikinin kata kunci produknya. Terus nanti ada masanya, teman-teman harus bersiap-siap di masa apa ya, bisa dibilang ini masa puncaknya. Kalau misalnya teman-teman jualannya produk yang memang itu musiman, ya Ramadan doang pelakunya, contoh kayak makanan, terus misalnya minuman ya buat buka puasa atau baju lebaran. Nah, teman-teman jangan nunggu momen Ramadan baru posting-posting ya. Jadi teman-teman minimal 3 bulan sebelumnya sudah mulai posting-posting, tapi di 6 bulan sebelumnya itu udah mulai bikin akunnya dulu. Sabarin dulu tuh teman, kenalin dulu algoritma, terus bikin ke konten, baru ke siap-siap untuk puncaknya, bikin kontennya agak diperbanyak dan bikin live streaming misalnya gitu ya. Nah itu Kak Hanif mudah-mudahan membantu ya. Nah nanti ketika akunnya sudah jalan, sudah terbiasa, sudah berjalan mungkin 1 tahun lebih usahanya, boleh diambil 3 bulan terakhir misalnya atau 30 hari terakhir. Ya, tapi idealnya yang saya sudah alami juga ke Hanif dari berbagai jenis produk ya. Jadi saya itu ada produk jasa ya, ada produk jasa team building, outbound, event organizer, ada produk barang ya. Itu pun saya juga yang nasarin. Dan ketika sudah menjadi PT, sekarang produk saya yang kemarin waktu tahun 2017 saya ciptakan, Kizi Kemiri, sekarang udah ada BPOM-nya, alhamdulillah baru terbit. Dan sekarang tuh yang produk barang ini saya mulai karena relaunching jatuhnya ya teman-teman. Saya relaunching, ini pun saya persiapan 6 bulan sebelumnya bikin akun baru, terus bikin konten dan sebagainya. Nah, yang sudah saya kerjakan ini Kak Hanif, itu memang apa namanya memerlukan waktu untuk apa ya perkenalan dulu ke akun. Jadi gak bisa misalnya teman-teman cek 30 hari terakhir, oh lagi bagus nih produknya, terus langsung jual dan langsung posting. Ternyata tidak seperti itu teman-teman realitanya ya, karena algoritma itu butuh kenal kita dulu. Algoritma itu butuh pembiasaan akun kita sering membahas apa. Contoh, saya mau jualan minyak rambut di akun TikTok yang akan saya buat ini. Biasakan dulu tuh akunnya membahas tentang minyak rambut, walaupun belum ada produknya ya, membahas tentang kesehatan rambut, membahas tentang edukasi bagaimana cara memilih produk minyak rambut dan sebagainya. Dibiasain, dikenalin dulu. Baru nanti setelah itu di jalan bulan kedua, bulan ketiga itu mau apa bawain produknya gitu. Itu masa perkenalannya dan realitanya memang idealnya 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir itu bagus untuk yang sudah siap akunnya, tapi yang baru mulai baiknya di 1 tahun terakhir. Ya, gitu kan. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Zahwa. Kak izin bertanya kalau untuk produk organik risetnya melalui Google Trends juga atau ada yang lain? Ya, di Google Trends juga. Kak Hanif sudah aman kah jawabannya? Iya kak, sebenarnya saya mau apa? Kayaknya yang menarik tadi yang persiapan akun itu ya kak. Tapi mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut aja kak. Terima kasih Ya. banyak kak. Sama-sama Kak Hanif. Betul, persiapan akun itu penting banget. Bahkan saya yang udah ada produknya, boleh teman-teman boleh ketik aja di Google, Kizi Kemiri. Itu udah dari tahun 2017. Cuman karena saya ada UMKM yang apa namanya yang mengurus legalitas juga gitu ya. Saya ngurus legalitas yang tidak mudah ternyata teman-teman ketika punya produk ya. Ini saya spill karena untuk ancang-ancang teman-teman nih. Misalnya teman-teman sekarang berpikir, "Oh, saya mau punya produk A, B, dan C." Ketika sudah menciptakan produk, teman-teman, karena kita lahir di negara Indonesia tercinta, birokrasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, mau izin BPOM. Ternyata ya nggak mudah, teman-teman. Kita harus punya modal A, modal B, dan modal C. Nah,
perjalanan waktu yang saya alami dari tahun 2017, saya baru fokus merintis mengurus itu tuh di tahun lalu dan baru keluar di tahun ini. 8 tahun ya, 8 tahun mikirin caranya, tapi eksekusinya baru tahun lalu. Nah, sekarang baru terbit nih. Alhamdulillah di bulan kemarin BPOM-nya udah terbit. Dan selama itu teman-teman, selama 1 tahun lebih saya vakum jualan minyak kemiri saya atau apa namanya produk saya yang tadi, saya tetap menjalankan akun. Saya sudah mulai bikin akunnya dulu karena saya pengen ketika sudah launching, sudah ada produknya, akun itu udah siap untuk jualan gitu. Kan kita pengen ya ketika produknya sudah sampai di tangan kita, udah laku. Jadi nggak harus nunggu produk baru dilakuin gitu. Tapi sudah kita lariskan sebelum produk itu nyampe ke tempat kita gitu ya. Semangat ya teman-teman semua. Dan menjawab pertanyaannya yang di kolom chat Kak Zahwa, riset organik itu justru di sini Kak Zahwa. Nanti ditambah dengan, ya, satu ya, aku akan share lagi. Nanti ditambah dengan riset di platformnya, teman-teman. Misalnya, teman-teman nanti buka yang namanya TikTok. Aku mau jualan di TikTok deh kayaknya. Aku mau jadi afiliator deh kayaknya. Boleh banget. Dan teman-teman semua, menjadi afiliator itu adalah kunci sekarang teman-teman untuk mulai berlatih menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena jadi afiliator itu teman-teman udah cukup konsisten bikin konten. Ketika teman-teman bikin kontennya konsisten, para toko-toko itu akan melihat kinerjanya teman-teman. Oh ini anak, oh ini akun bagus nih gitu ya. Nanti akan dikasih sampel. Ketika teman-teman minta sampel itu akan dikasih gratis gitu. Jadi insya Allah teman-teman apa ruang-ruang untuk menjadi apa belajar untuk digital marketing dan langsung menjadi pelakunya, langsung deh coba daftar affiliate. Nah, tadi ya untuk riset kata kunci saya tambahkan dulu satu materi menunjukkan untuk prakteknya ya. Kak, aku udah dapet nih minat dan waktunya, tingkat kebutuhan produknya, dan lain sebagainya. Sekarang aku mau tahu kata kuncinya selain dari Google Trends dari apa. Nah, aku kasih lihat teman-teman ya. Di Google itu ada yang namanya mesin pencari seperti yang teman-teman lihat ya. Ada apa tuh? Kaca pembesar ya. Oke. Simbolnya mesin pencari. Teman-teman misalnya mau jual spesifiknya ada mau fokus di misalnya topi ya. Topi. Topi laki-laki, topi pria. Cari. Nah, teman-teman mau jual topi pria. Ini kata kuncinya topi pria. Saya tidak menyebutkan merek. Ketika teman-teman pun lagi butuh sesuatu, masuk ke e-commerce, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, saya yakin teman-teman gak akan ngetik merek. Kalau teman-teman lagi butuh sesuatu, banget ya. Contoh, saya mau wisuda nih. Saya pengen banget beli kebaya, kebaya wisuda. Pasti yang diketik ada apa? Kebaya wisuda ya kan? Tidak mereknya, kebaya wisuda ibu apa gitu ya. Kebaya wisuda merek apa enggak kan? Teman-teman akan ketiknya kebaya wisuda. Terus teman-teman misalnya lagi butuh sepatu olahraga gitu ya, sepatu olahraga 100 ribuan, bisa jadi ngetiknya gitu. Ya apa? Ya banget. Ya nggak? Jadi teman-teman pasti nggak akan ngetik yang namanya mereknya. Yang teman-teman ketik adalah kata kunci produknya. Saya lagi butuh topi. Topi saya hilang nih. Oke, topi pria. Oke, nanti dilihat tuh ya topi pria. Dan ketika teman-teman simpan kursornya di kata kunci ini, teman-teman akan disuguhkan dengan data. Data yang ada di kotak pencari warna putih ini, teman-teman. Topi keren untuk pria, topi pria distro, topi pria original, topi model topi pria dan sebagainya. Topi pria keren Shopee. Wah, ada yang ngetik itu ya. Dan inilah teman-teman bank kata kunci yang terupdate yang bisa teman-teman gunakan dengan fungsi 5 tadi. Apa? 5 fungsi kata kunci? Username, title, description, tag, dan location. Jadi, kalau teman-teman udah jelas mau jualan topi, spesifik ngebahas topi, topi pria, bikin akun TikToknya, bikin akun Shopee-nya ya tentang kata kunci topi pria. Yang mana, Kak? Yang ada di kotak pencari ini. Mau pilih mana tuh? Topi pria distro. Nama tokonya. Mau nama tokonya apa? Topi pria dewasa. Manfaatkan tuh kata-kata kunci yang ada di kotak pencari ini untuk username, untuk title, description, dan location dan tagnya. Hashtagnya dari mana, Kak? Hashtagnya dari sini juga, teman-teman. Bikin bio-nya, Kak, ada kata kuncinya. Bikin deskripsi produknya ada kata kunci yang ada di kotak pencari ini.
Ya, dan ini ketikan oleh orang-orang lebih dari 1.000 kali, teman-teman. Bayangkan, itu adalah calon marketnya teman-teman. Mereka itu adalah marketnya teman-teman yang udah jelas butuh topik dan ngetiknya itu dengan beragam cara. Ada yang ngetik topik keren untuk pria, dia pengen tahu. Ada yang ngetiknya topik pria distro, nggak nyebutin merek ya. Oke, sampai di sini terkopi nggak? Paham nggak? Cara mendapatkan kata kunci. Semudah ini dan ini gratis, gak pakai tools. Teman-teman belum saya kasih kasih cara tools ya, dan saya nggak akan kasih cara tools yang berbayar untuk hari ini ya. Semudah ini teman-teman bikin akun, semudah ini teman-teman akan bikin konten dan bikin judul konten. Kenapa saya katakan judul konten? Karena sekarang konten itu akan mudah viral ketika teman-teman menyebutkan nih ya, audio kan atau menuliskan kata kunci di dalam kontennya. Pernah sadar gak ketika teman-teman lagi scroll TikTok ya, teman-teman tuh nggak sengaja lihat dia bikin konten misalnya, halo gue lagi jalan-jalan dan dapat belanjaan ini. Nah, kata kuncinya bisa jadi lagi belanja atau jalan-jalan. Halo, gue lagi pegang produk topi pria nih, teman-teman. Nah, disebutin, kalau udah disebutin, itu udah jadi kata kunci di kontennya. Gitu. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Dan cara ini sangat-sangat sederhana dan teman-teman bisa update. Ini bisa jadi beda di device-nya teman-teman. Bisa jadi besok juga beda hasilnya karena yang mesin pencari Google itu terupdate dari mana? Dari Google-nya, dari e-commerce, dari media sosial. Dikumpulin jadi satu di sini. Kenapa? Saya buktikan ya teman-teman. Topi pria saya cari. Di sini Shopee, Lazada yang dihasilkan pencariannya. Ke bawah ada website, terus ke bawah juga ada Tokopedia. Nah, ke bawahnya lagi, kita lihat halaman kedua, dia kasih lihat hasil dari Lazada lagi, Tokopedia lagi. Jadi pencariannya bukan pencarian orang di Google aja gitu ya. Bukan orang yang punya website aja, tapi mereka yang nyari di Tokopedia, nyari di Bukalapak, itu bisa diambil datanya sama Google dan disajikan untuk kita sebagai modal kita para penjual untuk bikin konten. Kata-kata kuncinya apa ya? Ini aja gitu ya. Jadi yang nampak di dalam kotak pencari aja. Bikinin tuh judul kontennya gitu. Oke, itu untuk kata kunci. Dan terakhir, saya mau share tentang kata kunci lagi. Nanti di platform nih teman-teman sebentar ya. Ketika teman-teman lagi mau fokusnya, itu mau pakai platform TikTok misalnya ya. Saya buka TikToknya dulu ya. Nah, sebentar. Ya, tampilan TikTok sudah masuk ke teman-teman? Layarnya teman-teman? Kalau sudah boleh di sana. Kasih reaction jempol dong. Sudah masuk tampilan TikTok? Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman semua. Kalau teman-teman sudah mau milih platform terbaik ya tadi ya 3 langkah. Aku kayaknya mau main TikTok aja deh Kak, karena aku mau apa nyoba-nyoba jadi afiliator. Boleh banget. Tapi nanti kata kunci kontennya gabungkan dengan yang kalian dapat dari TikTok ya. Kan setiap platform itu punya mesin pencari. Nah, teman-teman ketik aja tuh di sini di TikToknya. Misal apa? Tadi topi, topi pria. Nah, langsung lihat ya ketikan-ketikan orang itu apa. Topi pria cuci gudang, topi pria keren 2025, topi pria keren dan sebagainya. Ini bisa jadi modal apa teman-teman? Username, title, description, ya caption ya. Description tuh bisa kalau dalam bio, kalau dalam akun bisa berupa bio, kalau dalam konten bisa berupa caption, terus tag, hashtag, dan lokasi. Nah ini teman-teman, ya semudah itu. Nah misalnya kita cari topi pria. Oke. Kita lihat pengguna, pilih yang pengguna, nama pengguna ya. Nah, lihat tadi ya saya sempat spill juga. Followers itu tidak harus yang puluhan ribu untuk bisa naik ke atas pencariannya, tapi fokus aja ke kata kunci. Kata kuncinya tepat, followersnya cuma 0 atau 1 atau baru dibuat, itu bisa aja di pencariannya paling atas.
gitu. Pencarian bisa langsung merujuk ke atas gitu ya. Terus terkait teratas di sini ada menu teratas. Nah, untuk TikTok ya. Teman-teman perhatikan, mereka selalu menggunakan kata kunci topi pria yang tadi saya ketik. Nih, topi yang cocok menemani gaya gitu ya. Kita lihat nih dia. Oh, aku nggak bisa posting apa nyalain videonya. Nah, di sini ada yang pakai hashtag topi pria. Tuh. Jadi tidak hanya kontennya yang ada kata kunci topi prianya, dalam videonya ada kata kunci topi dan prianya, tapi juga di captionnya ada hashtag berupa topi pria. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu baru seputar apa udah masuk ke konten ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk kita yang baru mulai berjualan online, ya, yang apa namanya, ketika teman-teman mau jadi afiliator juga gitu ya, teman-teman lakukanlah tiga hal ini. Tentukan produknya, lakukanlah riset dan pilih platform. Dan boleh saya sarankan ya saat ini teman-teman, platform yang cepet banget bisa bantu teman-teman menghasilkan itu adalah TikTok dan Shopee. Pilih salah satu, silakan. Mau TikTok atau mau Shopee. Kenapa? Karena keduanya ada yang namanya afiliator. Teman-teman daftar afiliat mudah banget, mudah banget. Dan ambil yang termudahnya juga, produk yang teman-teman senangi, supaya bikin kontennya nggak terbebani. Karena di TikTok sekarang itu bikin kontennya sebanyak-banyaknya. Kalau Shopee, bikin kontennya satu hari satu juga cukup gitu. Satu hari satu cukup karena dia memang nggak suka yang banyak-banyak, satu maksimal tiga sehari. Kalau TikTok satu hari dilatih dari satu naik ke lima sehari, naik lagi ke 10, naik ke 30. Kenapa sih Kak sebanyak itu? Atau aku nggak ada waktunya? Eits, teman-teman pasti punya waktu karena kita sudah punya ChatGPT. Jadi nggak ada alasan nggak punya ide untuk konten. Kayak gimana sih kita manfaatkan ChatGPT-nya ya, teman-teman semua? Akan saya share cara terakhir ya, ini aku bahasan terakhir nih, 8 menit lagi. Untuk memanfaatkan ChatGPT yang dimana ini pun kita tidak bisa menampik, kita tuh butuh dia. Ya, kita butuh dia. Teman-teman udah tinggal aja misalnya nih, lagi bingung nih apa ya idenya gitu ya bikin kontennya. Misalnya teman-teman bikin konten yang viral nih, yang viral tuh yang ini nih ya, misal ya. Topi ini di screenshot aja, teman-teman screenshot, terus kamu tanyain ke ChatGPT. Ya, tanya misalnya pertanyaannya. Oke. Nah, nanti screenshotannya, oh, ya, nanti screenshotannya nanti teman-teman boleh ditempel di chat GPT-nya. Kamu boleh tanya gini aja. Buatkan saya ide 10 ide hook konten seperti gambar konten yang saya kirim ini. Pastikan mengandung SEO-nya ya. Oh iya gambarnya. Nah, kenapa UMKM Street Class misalnya gini ya? Ini sorry ini gambarnya tidak muncul ya. Nah, intinya ketika teman-teman munculkan gambar, nanti teman-teman akan dikasih ide hooknya dan teman-teman bisa langsung bikin konten plannya untuk 30 hari. Semudah itu. Teman-teman nanti tinggal ambil dan tinggal praktekkan untuk konten 15 detik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah masuk ke fase bikin konten untuk afiliator atau untuk produk sendiri, ambil aja ChatGPT kalau emang belum punya tim ya. Dan si ChatGPT ini teman-teman akan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan semua kegiatan yang teman-teman biasa lakukan, dan bikin konten tuh cukup di 1 sampai 2 jam aja. 1 sampai 2 jam bikin konten, fokusin untuk modal 1 minggu, untuk modal 2 minggu. Jadi tinggal posting aja tuh. Ya bikinin 10, bikinin 20, tambahin 10 lagi, tambahin 5 lagi gitu aja. Nah, cuman tadi ya, tidak boleh langsung minta ChatGPT untuk langsung bikin 30 ya. Jangan, nanti dia pusing. Udah gitu hasilnya pun nanti akan mirip-mirip. Mendingan bikin 5 dulu. Misalnya nyuruh dia bikin 5 ide hook konten yang aku screenshot ini ya. Tolong gitu misalnya. Nanti akan dia kasih. Tambahin 5 dong yang sejenis.
tapi produknya sekarang skincare. Sekarang produknya baju, tolong buatin ya kayak gitu. Jadi berangsur aja 5, 10. Jadi jangan sampai langsung bikin 30 ya untuk 30 hari konten aku. Jangan ya. Biar nanti hasil yang didapat pun ya kita sesuai harapan kita. Begitu. Mungkin kurang lebih teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada yang teman-teman praktekkan dan saya doakan teman-teman menjadi mahasiswa yang bisa menghasilkan. Weh. Dan terakhir saya tutup nih teman-teman, saya punya door prize nih untuk pulsa 50.000 ya. Nanti bisa request ya mau dikuotakan atau gimana. Tapi ada caranya. Mau aja apa mau banget nih? Mau aja apa mau banget? Oh nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak jadi door prize-nya. Mau. Oke, mau. Oke, sip. Kalau mau syaratnya mudah teman-teman. Syaratnya apain? Buatlah video konten kegiatan Empower You hari ini. Nah, mau itu video, mau kamu selfie atau kiwimen, terserah. Cukup di 10 detik aja ya. Dua, pastikan pengambilan video dalam rasio portrait. Ya. Ketiga, durasi lamanya video 10 detik aja, nggak usah lama-lama. Keempat, gunakan musik yang sedang viral versi FYP masing-masing, karena setiap akun pasti FYP-nya beda-beda. Dan lima, postingan dilakukan di story Instagram teman-teman. Nanti tag akun Himatifunage ya. Terus akun saya pembicara digital marketing dan terakhir tag juga pelatihan kewirausahaan UMKM di story Instagram ya teman-teman ya di tag. Oke, sebelum di tag mungkin nanti boleh follow dulu akun Himanya, akun akun saya dan akun pelatihan kewirausahaan UMKM. Ada pertanyaan? Nanti akan saya berikan waktu kurang lebih berapa menit ya? 5 menit mungkin ya. Kelamaan, 3 menit aja ya. 3 menit silahkan bikin konten dulu. Nanti akan saya umumkan nih siapa pemenangnya ke panitia ya setelah selesai acara. Nanti akan saya umumkan setelah acara dan saya akan infokan ke tim di pukul berapa nih? Kita akan sampai jam berapa ya kakak-kakak? Di pukul 1 siang aja ya. Di jam 1 siang akan saya pilih pemenangnya untuk satu orang aja. Dan saya akan minta datanya ke Kak Virus kalau nggak salah yang menghubungi saya. Betul nggak? Betul ya? Betul, Kak. Iya, oke. Gimana ya teman-teman? Oke ya? Jadi tunggu. Ya, ini boleh di screenshot dulu nih caranya ya. Silahkan bikin konten video Empower You hari ini. Ya, kedua pastikan pengambilan videonya dalam rasio portrait. Durasi lamanya video minimal 10 detik aja. Gunakan musik yang sedang viral FYP dari akun masing-masing. Postingan dilakukan di story Instagram, gak usah di feed ya. Lalu tag akun Hima, akun pembicara digital marketing, dan akun pelatihan kewirausahaan UMKM. Oke, saya stop screen ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk panitia. Dan saya doakan teman-teman semua menjadi mahasiswa yang bermanfaat ke depannya, lulus menjadi mahasiswa yang juga membawa kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu, atau bisa ditulis di kolom chat dengan tanya, underscore nama, underscore pertanyaan. Ya, ada yang mau nanya lagi? Silahkan kakak-kakak semua. Oke, Assalamualaikum. Kak, saya izin bertanya. Boleh? Oke, terima kasih. Nama saya Rima. Saya sebenarnya seorang ibu rumah tangga, tapi lagi mencoba bisnis, tapi ini lebih ke desain sama handcraft. Yang saya mau Oke. tanyakan seperti ini. Eh, saya sudah menentukan niche saya untuk, misal saya mau buat konten kreator ya. Mm-mm. Jadi lebih handcraft saya itu lebih luasnya seperti ini. Ada yang kayak buket, terus tentang wedding, itu weddingnya kayak dari seserahan, perintilan, Mm-mm. pernikahan dari seserahan, mahar undangan, souvenir kayak gitu.
terus resin art sama buket. Saya itu terkadang, kebetulan itu semua saya kerjakan. Jadi saya owner iya, customer service iya, karyawan iya. Iya, iya. Nah, terkadang itu saya sedikit kelabakan untuk membuat konten. Karena saat saya sudah produksi, saya udah nggak mikir buat konten. Tapi memang ada beberapa kegiatan saya buat video gitu. Dan itu buat konten itu kan kita sedikit ini ya, butuh waktu gitu Kak. Saya cuma minta masukannya, gimana cara saya supaya lebih kayak sebenarnya sih lebih ke manajemen waktu. Saya ngerti saya harus manajemen waktu nih, tapi kan orderan nggak bisa ya diajak kayak gitu ya. Iya. Nah tadi saya tertarik sama ulasan kakak, kalau bisa 3 bulan sebelumnya kita harus sudah prepare gitu ya. Mm-mm. Nah, nah itu tuh belum pernah saya coba soalnya. Jadi kayak misal Mm-mm. kayak musim buket, musim wisuda udah banjir buket gitu kan. Kayak Oke. gitu itu. Coba kasih masukan ke saya Kak, Iya, yang boleh, boleh. terlalu banyak item produk yang saya produksi, itu bagaimana Oke. untuk tim manajemennya gitu. Oke. Tadi sebenarnya saya mau nanya platform apa yang terbaik, tapi kakak tadi udah jawab sebelum saya bertanya, yaitu TikTok sama Shopee. Cuman Shopee saya menghindari karena pajaknya itu makin naik. Betul banget. Jadi saya lebih ke TikTok sama Instagram. Oke, demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kak Dwi atau Kak Rima. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dwi. Aku izin share nih ke kolom chat ya. Ada beberapa apa namanya ide mungkin ya untuk nanti membuat yang namanya manajemen waktunya berasa di manage, waktunya benar-benar berasa di manage gitu ya. Kalau konten itu kan memang kita butuh pembagian waktu peran gitu ya, kita sebagai ibu rumah tangga kapan ya, sebagai business owner kapan, sebagai lagi CEO kapan, CEO atau apa, semua segala dikerjain sendiri gitu ya. Oke, ini coba aku kirim dulu. Bentar Kak. Oh, kepanjangan ya aku nih, sebentar, aku akan dua pesannya deh, jadi dua. Aku kirim di kolom chat Kak Dwi, nanti boleh copy ya. Nah, apa yang aku kirim barusan, udah masuk belum ya? Udah ya harusnya ya. Itu ada contoh untuk kakak coba bikin konten plan. Kak Dwi, Kak Rima, coba bikin konten plan dulu. Ya konten plan itu memang terlihat sok rapi amat misalnya gitu ya. Kayaknya cuma formalitas doang deh. Tapi ternyata ketika sudah dibuat ya Kak Rima, ke sayanya gitu, ke saya pribadi, saya jadinya tahu, oh besok tuh konten ini harus dibuat nih di seminggu sebelumnya gitu. Nah itu kita bisa kebantu sekali untuk bikin konten apa untuk stok 1 minggu, untuk stok 2 minggu. Nah, itu yang pertama yang saya chat di kolom chat ya, itu contoh nanti boleh diganti. Misalnya saya adalah seorang UMKM yang memiliki produk tadi apa souvenir pernikahan misalnya. Target audiens saya itu ibu-ibu atau wanita usia 20 sampai 25 tahun kan ada yang mau nikah ya. Dengan dan sebagainya pokoknya itu udah informasi target audiensnya diisi. Nanti diedit aja. Terus produk fokusnya adalah misalnya satu-satu tuh souvenir pernikahan atau misalnya nanti diketik di sini yang apa wisudaan gitu ya. Terus di sini ada lagi buket misalnya dan sebagainya. Pokoknya dengan yang banyak produk tadi diketik aja satu-satu produk gitu ya. Perintah ke ChatGPT-nya. Nanti pesan kuncinya ditulis juga tuh pesan kuncinya apa. Saya ingin misalnya produk ini mudah dibawa oleh para wisudawan, wisudawati misalnya gitu ya. Terus harganya juga apa namanya tidak terlalu mahal gitu dan sebagainya. Pokoknya yang punya produk kan Karima ya. Silahkan diisi ke pesan kuncinya apa, value produknya apa gitu ya. Terus gaya bahasanya kasih tahu juga tuh ke ChatGPT gitu ya. Kasih bahasa yang ramah, ringan gitu kayak ngobrol sama teman dan sebagainya gitu. Tujuannya diisi menarik perhatian, bikin audiens merasa relate, mendorong konsultasi dan pembelian via DM misalnya gitu. Nah, struktur captionnya saya minta ada hooknya, ada masalah, ada solusi, ada CTA gitu untuk di kontennya. Dan nanti kasih tahu itu terakhir jumlah dan format konten. Saya ingin 7 ide konten untuk seminggu ya, atau langsung saya ingin 10 ide konten untuk seminggu lengkap dengan format foto, video, reels, caption, siap pakai dan tagar relevan. Tambahin ya sesuai SEO. Nah, ini Kak Rima copy aja
ya, copy, terus pastikan tertempel di handphonenya. Nanti coba aja diisi dan dicoba ke ChatGPT. Nanti hasilnya itu akan berupa tabel, Karima. Nah, kalau sudah jadi berupa tabel yang dikasih sama ChatGPT, coba Karima masuk ke step yang kedua, langkah kedua ya, sharing dari aku. eh Buat misalnya yang 10 hari ide konten itu dikerjakan dalam waktu 1 jam aja. Bisa kah? Bisa banget misalnya. Sediakan waktu, misalnya hari Senin dipilih gitu ya. Satu hari Senin di pukul 8 hingga 9 pagi. Contoh ya, misal ya, dengan kondisi misalnya di rumah sudah kondusif ya. Di 8 sampai jam 9 itu diluangkan tuh, udah disiapin tuh bahan-bahan untuk kontennya gitu ya. Termasuk apa pencahayaan dan lain sebagainya. Kerjakan 10 ide itu di 1 jam aja. Saya yakin bisa, Karima. Itu saya lakukan juga. Sekarang saya meningkat nih, saya minta ke diri saya ya, saya minta saya bisa konten 30 konten per hari. Kenapa? Itu karena peruntukannya, sekarang saya mau relaunching produk saya. Saya pengen banget menembus 2000 konten sebelum Ramadan. Harapannya apa? Sehingga nanti pas bulan Ramadan, saya udah tinggal panen dari konten-konten yang sudah terbit. Kenapa juga nih ya? Karena seller sekarang memang harus wajib iklan Karima ya. Jadi saya udah tinggal ngebus iklan aja. Tapi kontennya sudah siap. Nah untuk Karima, coba di yang pertama ya. Saran pertama adalah nanti minta ke ChatGPT, mintain ide konten. Ya nanti dia akan ngasih format table. Kedua, kalau udah jadi format tabelnya, Karima luangkan 1 jam aja dicoba. 1 jam bikin 10 konten. Jadi Karima, insya Allah 10 konten itu udah dapet, di save di galeri, postingnya ya, besok tinggal posting selama 10 hari. Jadi postingnya tetap sehari satu misalnya gitu, dilatihnya, seperti itu Karima. Kalau memang peruntukannya akunnya baru awareness, kalau enggak akunnya ya untuk menghidupkan akun aja, tidak ada target harus pencapaian sekian-sekian dulu misalnya ya, itu boleh banget. Jadi dikerjakan dalam 1 jam untuk konten 10 hari ke depan. Jadi hari ini misalnya 1 jam selesai, postingnya besok, posting besok sampai ke 10 hari selesai. Harusnya sih bisa dan insya Allah itu udah saya lakukan Karima, dan Alhamdulillah dari mulai 5 postingan saya coba kembangkan ke 10. Oh, saya bisa dengan waktu yang memang saat ini juga saya juga bagi-bagi waktu, bagi-bagi peran. Terus akhirnya sekarang saya meningkat di 30. Dan ini sedang saya istiqomahkan 30 konten per hari. Dengan durasi kontennya 10 hingga 15 detik aja. Gitu, Kak. Gitu, Kak Rima. Bagaimana? Oke. Alhamdulillah, terima kasih banget. Sama-sama. Emang eh masukannya luar biasa sih. Saya akan coba. Karena Ya. saya memang lagi belajar buat konten sendiri, walaupun cuman mungkin karena masih belajar ya. Jadi Mhm. kayak masih ke 1 menit, 1 menit Ah, 15 detik kayak kepanjangan nggak sih? Tapi bolehlah dicoba untuk yang 15 atau 10 detik. Terima 15 sampai kasih ya. 30 detik lah, Kak Ah Rima, iya, untuk 15 ya. Oke. Mm. Sekarang soalnya daily itu yang akunnya sudah kuat sih nggak apa-apa, konten panjang Kak Rima. Tapi kalau akunnya masih bertumbuh atau sedang dikembangkan, baiknya di bawah eh, di bawah 1 menit, bahkan di bawah 30 detik. Oke. Saya akan coba buat yang Ya, segitu deh. semangat. Oke. Satu lagi buat Kak Rima ya, Oke. izin saya kasih satu masukan lagi Boleh. untuk penjualannya Kak Rima nih. Izin ya teman-teman ya, sebentar. Karena menarik terkait tentang souvenir. Nah, jadi Karima, selain konten ya, ada satu platform yang ketika Karima bikin untuk usahanya, udah nggak usah yang harus tiap hari konten. Platform apa itu? Google My Business. Nah ini Karima. Contoh ya, Karima tinggal di mana? Kalau boleh tahu? Halo, Karima tinggal di mana? Kalau boleh tahu? Karimanya mana ya? Atau boleh misalnya Karima tinggalnya di Jember misalnya. Souvenir pernikahan di Jember. Nah, ini Karima. Karima bisa maksimalkan membuat yang namanya Google My Business. Satu akun bisnis yang itu merujuk ke Google, masuk ke halaman satu Google dan memiliki map. Nah, silahkan Karima bikin akun seperti ini dan pastikan nama akunnya adalah kata kunci. Ya, contoh misalnya nih, pusat grosir souvenir.
gitu kan. Terus ada lagi Mimin Souvenir Jember ya, gitu. Kayaknya fokus ke kata kunci produknya aja, nggak usah pakai brand. Supaya apa? Supaya bisa muncul di halaman satu Google. Dan ini hanya sekali sekali bikin, Karima nanti tembakin ke kota-kota area layanannya yang pengen di apa dijangkau gitu ya. Habis itu udah posting aja di aplikasi mapnya gitu. Itu mungkin Oke. tambahannya untuk Karima. Kak, boleh nggak? Ya, Maksudnya di Google itu saya kemarin buat, tapi mm-mm. kebetulan waktu itu kan ada anak PKL ya ke toko. Mm-mm, mm-mm. Terus saya Mm-mm. suruh buat tapi nggak tahu ini, saya mungkin ibu rumah tangga yang agak sedikit gaptek. Apa itu Di namanya, Google Kak? itu Ribi Design and Craft. Coba Kak, itu kira-kira saya Tuh, kurang apa di situ? kurang kata Tapi kunci. eh gitu ya. Oh ini Kan tadi di Google, apa? Ya di Google. coba maksudnya kakak Boleh lihat di di Google ya, nanti. boleh. Ha-ah. Boleh diketik di kolom chat eh aja. Nanti aku coba boleh boleh boleh. kalian. Heeh. Coba diketik di Jadi kolom saya chat nanti tinggal apa gitu, tinggal ya namain betul. apa gitu. Oke. Siapa tahu nanti bisa dibantu anak saya ya. Oh, boleh. Nanti kakak-kakak di sini juga menyimak kok. Menyimak kan teman-teman ya sambil belajar ya dengan pertanyaan beliau ya. Oke. Silakan. Oke. PB Design Craft. Oke. Ya, Nih. Oke, aku coba kurang apa salin ya. kira-kira Kak? Iya. Kita lihat sama-sama. Kita share screen dulu. Nah, kalau aku tanya ke teman-teman di sini deh, yang tadi sudah mengikuti materi aku, kira-kira dari penamaan itu kurang apa, Kak? Ribi, desain, tadi. Nah, ini, Itu Kak. betul. Iya, itu Ya, iya. ini adanya di Jawa Timur. Nah, kakak-kakak, nah, aku nanya ke teman-teman mahasiswa yang nonton ya, yang Hmm. menyimak. Kira-kira kurang apa nih? Kalau berdasarkan tadi kita belajar tentang SEO, terus tentang 5 fungsi kata kunci. Ayo boleh diketik di kolom chat. Siapa yang berani memberikan feedback? Kita lagi belajar bareng guys ya. Oke, ada nih yang ngetik. Apa tuh yang kurang? Sebentar. Kurang kata kunci ya, Kak Iwen ya. Nah, gini, Karima. Atau saya tanya teman-teman. Teman-teman, mungkin di sini sudah ada yang mau berniat menikah ya setelah lulus atau semester ini. Ketika teman-teman udah mau niat nikah, teman-teman akan disuguhkan dengan perintilan-perintilan yang dipikirin. Ih, nanti hantarannya gimana ya? Ih, nanti desainnya gimana ya? Ih, desain bawaannya gimana ya? Ketika teman-teman butuh yang apa namanya menghias hantaran teman-teman, terus teman-teman udah mentok gitu ya, kalau misalnya hias sendiri gak bisa, teman-teman ketika cek di Google, teman-teman akan ketik apa? Misalnya dalam hal ini hantaran ya. Coba teman-teman akan ketik apa di Google? Udah mentok nih, aku nggak bisa, aku mau nyari jasa aja deh. Apa yang diketik oleh teman-teman boleh diketik di kolom chat. Oke, ada yang ngetik hantaran nikah murah. Tuh, Hah? hantaran nikah murah. Ada lagi? Saya ini Bunda lagi sesi penting. Ada hantaran nikah murah, ada lagi? Yang lain Kak Iwen doang yang mau nikah ya? Yang lain enggak ya? Paket hantaran lengkap tuh, paket hantaran lengkap kata Kak Cahyo. Satu lagi boleh kasih aku petunjuk ya petunjuk. Kira-kira kalau teman-teman udah jelas kebutuhannya itu, diketik di Google-nya apa nih? Lagi nyari jasanya, hantaran nikah bagus. Nah, 3 masukan itu, Kak Dwi, Kak Rima ya. Ribi Design and Craft. Bahasa Inggris? Yes, bagus, bagus. Tapi ketika marketnya Indonesia, dan faktanya, untuk yang audiens sekarang nih, 45 audiens ini, ketika saya tanya, teman-teman lagi butuh jasa hantaran, yang ngedesain-desain, yang ngehias-hias. Teman-teman akan ngetik apa? Faktanya, yang diketik oleh teman-teman peserta hari ini gitu ya, audiens hari ini adalah tidak ada merek yang disebutkan, betul? Dan bahasa Indonesia yang semaunya gue, yang ada di otak gue apa? Gitu. Betul ya? Jadi kesimpulannya adalah ada baiknya Ribi Design and Craft ini diganti menjadi kata kunci.
Itu pertama. Nah, sekarang kita akan mengerucut lagi. Kalau teman-teman, saya tanya lagi ya, teman-teman lagi mau wisuda, pengen buket. Apa yang diketikkan oleh teman-teman semua? Ayo, yang perempuan biasanya yang riwuh ya, yang agak repot nih. Kalau mau wisuda, perintilannya banyak. Ya selempang lah, ya buket lah, ya apalah gitu ya. Ya kerudungnya lah. Oke, kira-kira akan ngetik apa nih kakak-kakak kalau butuh buket untuk wisuda? Buket murah Jember, buket Banyuwangi, buket untuk wisuda. Oke, buket wisuda, buket bunga terdekat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah membantu Kak Arima. Nah, jadi Kak Arima, ketika Karima memang berbicara tentang graf, tentang buket, tentang hantaran, dan itu Karima tahu sendiri apa namanya tingkat pembelian penjualnya tertinggi yang mana, Karima boleh simpulkan. Oke, saya akan buat nama username-nya, nama tokonya, nama Google bisnisnya itu yang mana. Bisa jadi hantaran dan buket. Hantaran pernikahan dan buket, souvenir pernikahan dan buket wisuda misalnya gitu. Ya. Terus kata kunci atau penamaan itu dapatnya dari mana? Dari mesin Google nih Karima. Contoh nih ya. Saya akan ketikkan hantaran atau souvenir ya, souvenir pernikahan dan buket misalnya. Di oh ada nih Jember. Nah, larinya ke souvenir, Kak Rima. Namanya ya, penamaannya ke souvenir. Karena souvenir itu lebih luas ya. Dan inilah yang muncul. Oke, yang muncul cantik souvenir Jember. Mita souvenir Jember. Dan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang itu tuh umum. Orang mengerti. Dibandingkan design and craft. Begitu. Itu yang pertama. Kedua, nanti Karima boleh cek edit profilnya. Edit profile ya nanti. Edit profile, edit nama. Setelah edit nama, nanti ada di bawah setelah peta ada area layanan. Area layanannya diisi dengan wilayah mana, kelurahan, kecamatan mana yang mau kakak tembakin untuk dia tuh tahu lokasinya kakak. Karena kalau area layanannya dikosongin, ya akunnya kakak nggak akan menyebar kemana-mana. Gitu. Mungkin itu tambahannya, Kak Rima. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya, terima kasih Kakak. Insya Allah saya langsung praktekkan. Makasih Kak Irma untuk ilmunya. Sangat Sama-sama. bermanfaat. Oke. Saya kembalikan ke Kak Medita. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada di chat Zoom. Izin saya bacakan. Pertanyaannya dari Kak Bintang, dan pertanyaannya itu, apa indikator untuk menilai cara marketing yang kita lakukan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak? Oke. Omset penjualan. Sudah dapat banyak nggak? Omset ya. Yang pertama omset. Ya, omsetnya sudah signifikan atau sudah bertambah segimana gitu ya dari awalnya, dari before-nya. Terus kedua dari kalau dari sisi iklannya banget, kontennya banget, teman-teman boleh cek insight kontennya, jangkauannya, ya. Terus ketiga, teman-teman boleh cek leads yang sudah nanya-nanya ke WhatsApp-nya, ke CTA-nya. Call to action-nya mau diarahkan kemana nih? Call to action-nya diarahkan ke WhatsApp atau ke email, ya, atau ke misalnya ke Google Form, ya, terus bebas kan kalau CTA itu. Nah, itu yang dicoba diukur, teman-teman. Gitu. Menjawab ya, Kak Bintang? Jawab, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada mungkin dari Kak Bintang ada tambahan. Sudah katanya. Oke, Kak Bintang. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Septian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Ini pertanyaan saya terkait konten sih. Jadi saya kan tergabung di ini salah satu perusahaan jasa pembuatan aplikasi. Nah, Hmm. ini kita kemarin itu kita bingung kita harus ngebus yang mana dulu antara dua poin ini, antara portofolio kita banyak ke-upload di
di Instagram atau sosial media atau menjelaskan layanan dan meyakinkan seseorang atau halayak umum ini yakin Hmm. pakai produk kita. Karena kan kalau jasa pembuatan aplikasi produknya itu tidak tampak, tidak real seperti makanan dan minuman. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Kak Septian. Boleh dong di-spill akunnya? Boleh gak? Boleh di-spill di kolom chat tuh, Kak. Oke, baik. Oke. Oke, mascitra.com. Aku izin kita bedah ya, kayak tadi Bu Rima ya. Boleh gak nih? Ya, boleh, Ya. boleh. Oke. Instagram ya ini, Kak. Iya, Instagram ada, website ada. Oke, sebentar. Mascitra.com. Kalau Instagramnya namanya sama. Oh ya ini mascitra.com. Oke, sudah masuk. Nah, tadi produknya apa, Kak? Layanan aplikasi apa? Iya, jasa pembuatan aplikasi. Jasa pembuatan aplikasi. Oke, kita akan lihat dulu. Nih, Konsultan IT and Software Indonesia, pengembangan aplikasi, oke. Pemerintahan swasta profesional, Mascita Group. Oke nih, aku bertanya dulu sama Kak Septian. Marketnya siapa? Kalau marketnya itu kita ada dua targetnya, di pemerintahan atau di swasta. Oke, kalau pemerintahan, apakah sudah membuat e-katalog? Di katalog sudah ada. Sudah ada. Iya. Apakah setelah dibuat e-katalognya, linknya disebarkan? Nah, itu belum disebarkan. Karena yang bermain e-katalog itu apa namanya? Itu kan seperti e-commerce ya sebetulnya e-katalog itu. Cuman memang peruntukannya untuk pemerintahan yang mau order vendor, gitu kan? Nah, kalau memang kakak ini pengembang aplikasi dan ini dibutuhkan oleh teman-teman pemerintahan, dinas-dinas yang misalnya contoh ya, dinas UKM itu akan butuh aplikasi buat misalnya mendata UMKM-nya. Butuh tuh Kak. Aku spill tuh, butuh ya. Karena saya pun pernah mendatangkan vendor untuk dinas UKM di Kota Bogor. Terus dinas-dinas yang lainnya membutuhkan aplikasi buat misalnya pengembangan apa namanya tuh marketplace produk untuk UMKM-nya misalnya. Itu kan butuh tuh. Nah, karena mereka ordernya harus e-katalog, nah berarti di e-katalognya usahakan judul e-katalognya atau judul produk yang eh, teman-teman apa mascitra.com ini posting di katalog ada keywordnya, ada kata kuncinya. Ingat, pemerintahan itu banyaknya gen baby boomer yang ketika mereka ngetik itu pasti ala-ala tahunan mereka. Contoh nih, misalnya aplikasi pembuat, jadi benar-benar yang bahasa Indonesia banget gitu Kak. Nah, pastikan nama produk yang diposting di katalog itu sesuai dengan marketnya, pembiasaan marketnya. Oh, kalau dia bahasa Indonesia, udah bahasa Indonesia aja. Supaya apa? Supaya nanti muncul di pencarian dia gitu. Kalau misalnya yang diupload di katalog itu langsung nama apa? Nama aplikasinya yang tidak dikenal dan belum terkenal, ya mustahil muncul di hasil pencarian si orangnya gitu, si pemerintahan itu, Kak. Jadi satu ya, itu ya, kalau nama produk di katalognya ada kata kunci produk yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun gitu. Terus kalau swasta, nah kalau swasta di sini, Kak, tadi pertanyaannya Kakak ya, mau dinaikin engagement buat apa dulu? Awareness dulu kah? Ya, portfolio kah atau langsung ke produknya gitu kan. Nah, kalau untuk swasta ada target marketnya swasta, baiknya keduanya dijalankan sih Kak. Jadi di apa namanya di highlight ini udah bagus, highlightnya udah bagus, udah ngasih lihat tentang portofolionya sebetulnya, dan tapi sayang ya kebanyakan kalau menurut aku highlightnya karena portofolio jadinya adanya di paling ujung nih gitu. Jadi yang mau lihat-lihat harus yang nggak ngeh ya dia nggak akan geser gitu. Jadi baiknya portofolio gimana caranya dipertahankan di bagian pertama itu ya. Terus kedua
dari sisi produknya, mengenalkan produknya. Ini juga sudah bagus sih Kak, ya. Tinggal memang konsistensinya aja. Contoh ya, ini 1 hari, 2 hari yang lalu, oke. Sehari posting berapa Kak? Kalau teman-teman digital marketing itu sudah 3 hari yang sudah ada lalu. jadwalnya. 1 minggu itu tiga kali postingan kalau nggak salah. Oke, ya masih bagus sih. Ya, masih bagus sih. Nah, ini Kak, aku spill aja nanti nitip pesan ke timnya ya. Kalau untuk bangun sebuah tingkat kepercayaan untuk konsumen percaya sama kita, di perusahaan kita dan kita bisa apa kompeten di produknya, ini Instagram itu memang menjadi portofolio, tapi untuk menaikkan engagement itu bisa didompleng, bisa barengan dengan TikToknya, Kak. Nanti di TikToknya itu masukkan aja link Instagramnya kalau memang nanti mau ngasih lihat portofolio yang banyak dari yang sudah dikerjakan oleh mascitra.com ini gitu ya. Tapi untuk mengenalkan terus mengenalkan siapa teman-teman, kemampuan kompetensinya apa itu didompleng dengan TikToknya gitu, karena TikTok ini sejauh ini saat ini ya, nggak tahu nanti ke depannya, saat ini bagus untuk mengembangkan itu Kak, menjangkau orang yang itu tuh belum follow kita dan mudah banget untuk viralnya. Dicoba deh nanti dari dua platform itu dikawinkan sama mascitra.com, saling terhubung, karena untuk saat ini sepanjang yang saya apa amati, Instagram itu portofolio aja. Sedangkan jualannya di promosinya di TikTok gitu. Nah, nanti CTA-nya bisa ke website, bisa ke Instagram lagi atau bisa ke WhatsApp. CTA itu bisa berupakan link kan, link yang memang nanti ditempel di bio-nya. Seperti itu, Kak. Itu mungkin masukannya, Kak. Jadi berjalan beriringan. Kenapa? Karena ketika marketing pemerintahan, dia butuh portofolio. Ya, pemerintahan butuh portofolio. Kalau swasta butuh pembuktian. Bener nih, gue pakai masjid.com. Ada testimoninya nih. Ya, testimoni itu bisa terjangkau lebih banyak ketika teman-teman bikin kontennya di TikTok. Agak 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 sulit bernafas nih di Instagram untuk saat ini ya, kalau yang saya rasakan gitu. Terima kasih banyak ya, Kak. Mudah-mudahan menjawab nih. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi ini Instagram itu hanya untuk portofolionya saja, tapi untuk penjualan kita lebih ke TikToknya ya Kak. Ya, nanti di TikToknya diubah ke akun bisnis sehingga nanti ada link tautan untuk menuju CTA yang diinginkan. Bisa ke website, bisa ke WhatsApp atau apapun yang teman-teman mau gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, disampaikan terima kasih untuk jawaban dari Kak Irna dan peserta yang sudah menanyakan pertanyaannya. Baik, selanjutnya karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktu tanya jawab telah habis, maka akan saya lanjutkan ke acara berikutnya. Sebelum kita tutup acara kali ini, kepada peserta diharapkan melakukan presensi terlebih dahulu yang ada di kolom chat Zoom yang akan dibuka selama 5 menit. Bagi peserta yang memiliki kendala terhadap presensi, bisa langsung konfirmasi melalui kolom chat Zoom atau raise hand.
Sambil teman-teman melakukan presensi, kita bisa melanjutkan ke sesi dokumentasi. Diharapkan untuk semua peserta yang ada di room itu menggunakan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, MC. Mungkin saya akan membantu untuk dokumentasi ya, yang dimulai dari slide pertama. Mungkin bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Oke, saya akan pandu, akan berhitung. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, di sini apakah dari teman-teman peserta sudah melakukan presensi semua? Jika masih ada yang terkendala, silahkan disampaikan ya teman-teman. Baik, karena sudah tidak ada kendala, setelah semua peserta melakukan presensi, kita bisa menutup acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar Empower You yang telah mengikuti dan menyempatkan waktunya pada acara ini dari awal sampai akhir. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Irna yang berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk acara ini. Kita tutup acara kali ini dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Saya, selaku MC, memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman semua. Jangan lupa postingannya, ditunggu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya, namun aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu, selama ku mampu. Di kehidupan kedua, semoga kau tak terlalu keras kepala. Atau mungkin ini bukan yang pertama, yang kita diberi kesempatan